Tetapi ini bukan suatu solusi ternyata teman-teman. Karena Ketua LMKN Dharma Oratmangun memberikan statement bahwa suara kicauan burung, suara alam, suara apapun yang direkam, ya seperti gemericik air dan lain sebagainya, tetap dilindungi hak terkait dan tetap berkewajiban untuk membayar royalti. Oke teman-teman, kembali lagi di Rumah Khayal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk teman-teman semua. Salam Rumah Khayal. Belakangan ini lagi marak teman-teman masalah royalti ya, hak cipta. Publik dihebohkan dengan sejumlah kafe dan restoran yang memilih untuk berhenti memutarkan lagu-lagu, memutarkan musik. Dikarenakan ketakutannya karena ada isu-isu untuk membayar royalti hak cipta. Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia, Haryadi B. Sukamdhani, menilai permasalahan ini muncul dikarenakan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 yang masih belum relevan atau tidak sesuai dengan perkembangan zaman khususnya di era digital ini. Menurutnya ada pada pasal yang mengatur bahwa segala bentuk musik yang diperdengarkan di ruang publik bersifat komersil mempunyai kewajiban untuk membayar royalti. Haryadi menilai bahwa ketentuan tersebut terlalu luas ya, terlalu luas cakupannya sehingga banyak memicu pertanyaan-pertanyaan dari pelaku usaha maupun masyarakat. Selain masalah regulasi, Haryadi pun menyebutkan bahwa tarif yang dikenakan masih terlalu tinggi dan memberatkan karena dia menilai bahwa perhitungan 120.000 per kursi per tahun. Jika seandainya ada 100 kursi, maka pelaku usaha harus membayar 12 juta per tahun. Ya, dari kejadian tersebut sebetulnya ada asumsi bahwa masyarakat, musisi dan pelaku usaha dibenturkan, sedangkan terkesan bahwa pemerintah hanya sebagai penonton dikarenakan minimnya informasi, edukasi dan sosialisasi diberikan kepada masyarakat luas. Sebetulnya awal yang memicu atau membuat kegaduhan mungkin ya di masyarakat luas berawal dari kasus migacoan yang akhirnya dikenakan denda royalti sebesar kurang lebih 2 miliar. Tapi teman-teman, gue pun melihat berita ini, yang lucunya lagi akhirnya para pengusaha kuliner mencoba untuk menghindar supaya tidak kena kewajiban membayar hak cipta atau membayar royalti. Mereka akhirnya memperdengarkan musik-musik alam, suara-suara alam, kicauan burung di sejumlah kafe atau dan restoran. Akan tetapi ini bukan suatu solusi ternyata teman-teman. Karena Ketua LMKN Dharma Oratmangun memberikan statement bahwa suara kicauan burung, suara alam, suara apapun yang direkam, ya seperti gemericik air dan lain sebagainya, tetap dilindungi hak terkait dan tetap berkewajiban untuk membayar royalti. Nah, kalau gua sih ya teman-teman agak sedikit lucu juga sih ya. Bagaimana dengan seorang pemilik usaha misalkan, mungkin dia ingin menghindari nih kewajiban untuk membayar royalti. Akhirnya dia merekam sendiri suara burung, suara gemericik air dan suara alam lainnya. Terus diperdengarkan di restorannya, diperdengarkan di kafenya. Apakah itu akan menjadi pelanggaran atau tidak gitu? Ya mungkin teman-teman dapat memberikan komentar ya di sini ya. Pendapatnya seperti apa? Tapi menurut gua seharusnya hanya untuk performance saja sebetulnya. Misalkan musik-musik di kafe, live musik yang ada di kafe ataupun restoran. Nah, mereka harus dan berkewajiban untuk membayar royalti.
yang sudah dikelola oleh event organizer ataupun sudah dikelola oleh manajemen kafe dan manajemen restoran tersebut. Itu masuk akal menurut gua. Tapi jika ini kan luas ya cakupannya ya, sebenarnya pasal itu tuh luas, karena kan kalau namanya regulasi ataupun ketentuan itu nggak boleh diskriminasi seharusnya. Kalau memang pemilik usaha apapun atau yang bersifat komersil apapun yang digunakan untuk publik, itu tetap harus digunakan kewajiban tersebut untuk bayar royalti. Ya bisa juga alat transportasi, pesawat terbang, bis, ataupun mungkin warung kopi yang memang yang di situ ada nilai komersil dan untuk fasilitas kenyamanan konsumennya harus dikenakan kewajiban untuk membayar royalti itu juga. Jadi kalaupun memang ada pengecualian, ya seharusnya undang-undang tersebut atau regulasi tersebut harus ada revisi, pembaharuan. Jadi yang mana saja tempat-tempat restoran atau kafe yang dikenakan kewajiban untuk membayar royalti. Ya misalkan jika di warteg itu pengecualian, warung kopi ataupun UMKM kelas bawah itu tidak dikenakan royalti dan hak cipta. Tapi harus tertuangkan di dalam undang-undang, di dalam ketentuan. Jangan jadi bias atau jadi abu-abu. Kalau gue melihat ini teman-teman, pada dasarnya sangat setuju ya. Pada dasarnya ya, dikarenakan suatu karya apapun itu harus ada rewardnya, harus ada nilainya, harus ada penghargaannya dari apa saja yang diciptakan. Karya tersebut dapat dinikmati halayak umum. Apalagi yang gue tahu teman-teman bahwa menciptakan suatu aransemen, menciptakan suatu musik, menciptakan suatu lagu itu tidak mudah teman-teman. Karena lagu, syair, lirik, dan aransemen adalah suatu bentuk yang tidak dapat dipisahkan. Itu harus dimix sedemikian rupa hingga dapat terlihat dan terdengar indah, didengarkan oleh audiens. Itu tidak bisa diciptakan sejam, 2 jam, sehari, 2 hari, bahkan bisa lebih waktunya. Apalagi lagu-lagu atau karya seni yang akhirnya menjadi booming ya, menjadi suatu karya seni yang menarik dan enak didengar. Dan banyak orang menyukai musik tersebut dan lagu tersebut. Itu pasti diciptakan ataupun dibuat memerlukan waktu yang lama. Bahkan mungkin bisa rampung hari ini, tapi besoknya akan ada perubahan lagi dari lagu tersebut. Karena seorang pencipta pasti menginginkan karyanya menjadi sesuatu karya yang terbaik. Dan itu perlu diberikan reward, perlu diberikan penghargaan. Ya makanya LMKN sebagai wadah untuk mengkolektif, menarik, dan mendistribusikan royalti dan hak cipta harus membangun citra yang baik, transparan, dan juga dapat tersalurkan kepada yang mempunyai hak, yaitu pencipta dan yang membuat suatu karya tersebut. Tetapi kalau misalkan terlalu menyeluruh ya teman-teman ya, gue takutnya malah menjadi bumerang nantinya, sehingga karya-karya tersebut tidak dapat dinikmati masyarakat dengan baik, sehingga suatu karya nantinya akan hilang peminatnya, suatu karya nanti akan hilang penggemarnya. Karena apa? Karena karya tersebut tidak dapat terkenal luas di masyarakat umum. Karena kan yang gue tahu ya teman-teman, dan gue pun kadang-kadang mengetahui suatu lagu, mengetahui suatu musik pada saat di radio, ataupun pada saat gue nongkrong di kafe ataupun di restoran bersama teman-teman. Sehingga akhirnya apa? Gue tanya, ini musik apa bro? Ini band apa ya? Kok enak ya? Itu band baru ya. Nah akhirnya gue tahu bahwa ada band baru yang ternyata enak lagunya, enak musiknya. Nah akhirnya gue pun membeli lagu tersebut untuk gue dengarkan, ataupun mungkin gue dapat mendengarkan lewat YouTube melalui handphone, dan gue mendengarkannya di rumah dan menikmatinya. Tapi jika dipersempit informasi tentang musik tersebut, tentang lagu-lagu,
Nah, masyarakat pun tidak akan cepat menangkap ataupun tahu informasi tentang musik baru, musik yang baru terkenal misalkan, akan lambat gitu. Tetap akan bisa mendapatkan informasi terupdate tentang musik-musik yang baru ya, melalui handphone, melalui YouTube juga bisa. Tetapi kan tidak semua orang rajin membuka YouTube, tidak semua orang juga rajin mendengarkan Spotify dan lain sebagainya. Ada kalanya dia mungkin saking sibuknya bekerja ataupun saking ada kesibukan lain lah, sehingga dia dapat mendengarkan informasi tentang musik yang baru mungkin melalui temannya ataupun mungkin sedang nongkrong di kafe ataupun di restoran. Nah, mungkin itu juga dapat dipertimbangkan lagi ya, apakah regulasi tersebut dapat dipersempit lagi ketentuannya, jadi apa-apa saja yang memang harus dikenakan kewajiban membayar royalti dan hak cipta. Karena biar bagaimanapun teman-teman, ya namanya suatu karya tetap harus ada nilainya, tetap harus ada kewajiban untuk orang yang menikmatinya secara komersil. Dia punya kewajiban untuk membayar royalti dan hak cipta. Karena jangan sampai orang-orang yang punya karya, yang memang pekerjaannya sebagai menciptakan suatu aransemen musik, menciptakan suatu lagu, kehidupannya tidak sejahtera. Karena seorang penyanyi pun, dia tidak dapat terkenal jika dia tidak bisa menciptakan lagu. Dan seorang pencipta lagu pun, lagunya tidak dapat terekspos dengan baik, tidak dapat diperdengarkan dengan baik jika tidak mempunyai penyanyi. Jadi kedua ini adalah tidak dapat dipisahkan. Kedua ini harus saling menyatu antara pencipta lagu dan juga seorang penyanyi. Ya paling mungkin ini aja ya untuk LMKN, lebih spesifik lagi lah di dalam menuangkan suatu aturan. Jangan sampai masyarakat merasa bingung, usaha seperti apa saja sih sebenarnya yang memang harus memberikan atau berkewajiban untuk membayar royalti. Dikarenakan kalau hanya usaha seperti warteg, warung kopi kecil yang ada di pinggir jalan, ya mungkin sekedar hiburan untuk memberikan hiburan konsumennya, dia mendengar, akhirnya memutarkan suatu musik dan merasa ketakutan akhirnya. Jadi kalau masukan gua, LMKN harus ada perubahan dari aturan tersebut supaya lebih detail lagi yang mana saja yang harus membayar kewajiban royalti, usaha-usaha apa saja yang memang harus berkewajiban membayar royalti. Karena jika semuanya harus membayar royalti, gue malah khawatir karya-karya musik Indonesia nanti minim didengarkan oleh masyarakat kita. Karya-karya musik kita malah nanti akan tidak disukai oleh generasi kita nanti. Karena masyarakat, termasuk gue juga, membutuhkan musik untuk menghibur diri gue. Tetapi mereka pun, para pencipta musik, membutuhkan audiens untuk dapat didengarkan karyanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk teman-teman semua. Salam Rungayal. Jangan lupa subscribe ya.